Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang tradisi syukuran kehamilan, itu ada di beberapa daerah dan budaya di Indonesia. Meskipun di dalam tuntunan agama Islam itu tidak ada. Dan masyarakat Indonesia tetap melakukan atau mempraktekkan hal itu, terutama di syukuran yang ke-4 bulan dan 7 bulanan kehamilan pada perempuan. Syukuran ini diadakan dengan alasan untuk melestarikan budaya tradisi nenek moyang secara turun-menurun. Mereka beranggapan bahwa hal ini dilakukan karena bermanfaat bagi ibu dan calon bayinya. Kenapa? Karena mereka mengharap keselamatan ibu dan bayi dalam proses persalinan yang akan dijalaninya. Upacara ini juga digunakan sebagai sarana keluarga untuk mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan oleh Allah, sekaligus sebagai ajang pengumuman bahwa akan bertambahnya anggota baru. Bagi calon orang tua yang akan memiliki bayi, upacara keselamatan kehamilan ini juga sebagai penanda bahwa mereka merupakan pasangan yang sempurna yang dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang soleh, solehah, serta berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Biasanya syukuran kehamilan ini mengundang para tamu dari rekan kerja maupun kolega, harapannya untuk bisa memberikan doa restu yang dibutuhkan oleh ibu dan bayi supaya proses persalinannya lancar serta kesehatannya pulih kembali. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 didapatkan titik temunya. Dalam surat tersebut, fase perkembangan janin seperti sulalah saripati dari tanah, alaqah sesuatu yang melekat pada dinding rahim, mudghah segumpal daging, tumbuhnya tulang, bungkusan tulang dengan daging, dan berubah menjadi janin serta bentuk yang lain. Penciptaan manusia dalam kandungan ibu dimulai dari sperma, yaitu memakan waktu proses hingga 40 hari. Nutfah menjadi segumpal darah juga memakan waktu 40 hari. Dan akhirnya menempel di rahim atau alaqah juga membutuhkan waktu 40 hari. Sehingga ucapan rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk ritual selamatan kehamilan, baik dalam 4 bulan maupun 7 bulan. Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an wa huwa indallahi sayyi'un, yang artinya tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam maka jelek pula menurut Allah. Beberapa surat Al-Quran yang sering dilantunkan saat kehamilan seorang perempuan antara lain Quran surat Yusuf kaitannya dengan ketampanan, Maryam mudah dalam melahirkan, Luqman tokoh terdidik, Waqiah terhindar dari kemiskinan, surah Al-Mulk penghalang azab, Ar-Rahman sebagai pelengkap, Yasin sebagai pelindung, serta tahlilan. Akan tetapi dalam Islam sudah tersurat bahwa semua surat-surat Al-Quran itu baik maknanya. Oleh sebab itu, maka tidak ada keharusan membaca surat-surat tersebut di atas. Pemilihan surat yang dibaca lebih diserahkan kepada keluarga, dalam hal ini suami atau istri, atau penyelenggara syukuran kehamilan. Di dalam hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Summa yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik. Summa yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik. Summa yursalul malaku wa yanfukhu fihi ruha. Wa yu'maru bi 4 kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Yang artinya, sesungguhnya setiap orang di antara sekalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut seorang ibu selama 40 hari, yaitu berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh yang ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau yang bahagia.
Ada 3 pandangan di masyarakat terkait dengan upacara kehamilan, yaitu yang pertama adalah menolak dengan alasan tidak adanya dasar hukum agama Islam atau tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerima dengan syarat, artinya upacara ini boleh dilakukan asalkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menerima, artinya upacara syukuran kehamilan 4 atau 7 bulanan ini boleh dilaksanakan seperti halnya masyarakat terdahulu melaksanakannya. Dalam hal ini, Aisyah cenderung menerima atau memilih opsi yang kedua, yaitu menerima dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, untuk penyelenggara tasyakuran kehamilan ini tidak memaksakan diri, apalagi memaksakan meminjam dana orang lain. Penyelenggara melaksanakan tasyakuran secara sederhana yang lebih bermakna daripada bermewah-mewah namun tanpa bermakna, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan ekonomi. Pada dasarnya di dalam agama Islam, semua hari itu adalah hari baik. Hindarilah membuat sesajian ataupun perlengkapan upacara yang tidak penting, maupun mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya, sebab hal ini dianggap jauh dari nilai-nilai agama Islam atau kemusyrikan. Niatkan syukuran kehamilan ini untuk memohon doa keselamatan serta bersedekah kepada sanak saudara, tetangga maupun yang lainnya. Pasangan suami istri tidak hanya menggantungkan doa dari para tamu dan undangan lainnya, melainkan mereka juga harus tetap memohon kepada Allah demi kelancaran persalinannya. Semua doa dalam Al-Quran adalah baik, sehingga surat yang dipilih tidak harus surat-surat tertentu. Contohnya surat Yusuf, Luqman, Maryam, dan lainnya. Tetapi surat di dalam Al-Quran, apapun itu boleh dipilih. Dan yang terakhir, tahlil boleh dilakukan asalkan ada kepentingannya. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ambillah tradisi jika itu baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Namun tetapkanlah niat di dalam hati dengan benar bahwa tasyakuran kehamilan yang dilakukan memiliki nilai manfaat bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Lembaga Budaya, Seni, dan Olahraga, Pimpinan Pusat Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.